Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, selamat datang di BMM in Podcast bersama saya Fansa Padilla. Tahun ini Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-75. Indonesia Maju. Indonesia Maju ya. Saya sedang bersama Pak Galih Pujanegoro atau biasa disapa Pak Galih kalau di BMM. Beliau adalah Kepala Divisi PKP atau Penghimpunan dan Koordinator Perwakilan. Nah, menurut Pak Galih terkait kemerdekaan, apakah benar Indonesia ini udah benar-benar merdeka selama 75 tahun ini? Oke, terima kasih Mas Fancep dan sahabat BMM. Jadi kalau secara personal saya memandang sebenarnya esensi dari kemerdekaan itu apa sih gitu. Jadi kalau saya melihat esensinya adalah sebenarnya dulu founding fathers kita, para pendahulu kita tentu punya keinginan kuat dalam konteks kedaulatan gitu. Jadi underlying utamanya adalah merdeka adalah untuk berdaulat. Berdaulat atas kekayaan alam, berdaulat atas budaya, berdaulat atas hak intelektual gitu ya. Yang itu hanya bisa diraih semua kedaulatan itu melalui kemerdekaan. Jadi menurut saya sebenarnya kemerdekaan itu hanya cara atau alat gitu ya supaya kita bisa berdaulat, menguasai atau mengontrol atau memegang kendali sepenuhnya atas wilayah teritorial Indonesia. Nah, karena merdeka adalah cara, tentu tujuannya tentu harus terus diupayakan bersama untuk tercapai. Jadi bukan berarti ketika merdeka semua selesai, tapi kita sudah tempuh satu cara, kemudian kita sekarang berfokus bersama-sama untuk meraih tujuannya gitu. Nah, tujuan itu macam-macam gitu. Tentu konteks utamanya adalah terkait dengan kemanusiaan, kemudian keadilan sosial. Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah tadi tujuan dari atau esensi dari kemerdekaan sudah mengarah ke sana, mengarah ke tujuan akhir atau cita-cita yang sama-sama kita dambakan gitu. Itu pendapat saya, Mas Fancep dan sahabat BMM. Pak, ngomongin kemerdekaan nih Pak. Indonesia itu nggak bisa lepas dari pergerakan kepemudaan ya, atau pergerakan pemuda. Kita tahu juga dulu sejarah mencatat para pemuda lah yang menggagas kemerdekaan itu. Nah, ini gimana pandangan Bapak terkait para pemuda sekarang dalam menanggapi ya, kemerdekaan Indonesia saat ini? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi tentu kalau kita menilik sejarah dan seterusnya, 1928 adalah titik balik di mana kesadaran berbangsa dan bernegara mulai tumbuh gitu ya. Tentu ketika itu kita juga pelajari dalam sejarah banyak dalam konteks youth movement di era 1928 sampai 1945 itu begitu masif gitu. Anak-anak muda zaman itu saya rasa sama halnya dengan kita-kita sekarang terinspirasi dengan semangat-semangat yang ditunjukkan oleh pendahulu gitu ya. Kayak misalnya beberapa keywords para pendahulu kita, diantaranya misalnya freedom, kemudian justice, ya, kemudian humanity. Itu jadi apa ya? Jadi semacam energi buat anak-anak muda ketika itu di masa itu untuk mendorong keberdaulatan gitu. Nah, menilik itu saya yakin kita semua juga jangan pernah menanggalkan situasi itu gitu. Semangatnya harus terus ada di kita sekarang, which is ya tadi soul untuk bicara justice, soul untuk bicara humanity ya. Kemudian tentang keberpihakan lingkungan dan lain-lain. Ya, bagaimana cara kita tadi meletakkan kedaulatan dalam konteks kemanusiaan dan keadilan sosial. Saya rasa masa sekarang ini banyak sekali contoh-contoh anak-anak muda yang benar-benar memberi kita banyak inspirasi dengan pergerakan-pergerakan mereka, dengan gagasan-gagasan mereka. Jadi
beberapa fakta diantaranya, misalnya sebutlah banyak tokoh-tokoh muda yang memimpin organisasi-organisasi yang kritis gitu ya, yang strategik. Mungkin dulu kita nggak pernah tahu ada anak usia 30-an udah jadi komisaris gitu ya di satu perusahaan besar gitu ya. Satu anak muda usia 30-an udah mimpin perusahaan skala nasional bahkan skala internasional. Tapi sekarang banyak fakta itu dilihat. Mereka melakukan itu saya rasa salah satunya juga karena ingin perjuangkan dan mengisi kemerdekaan tadi, bagaimana keadilan sosial bisa tercapai, kemudian kemanusiaan bisa lebih diperhatikan. Itu sih, jadi kita anak-anak muda nih harusnya terus menjaga obor semangat pejuang zaman dulu dengan semangat yang tinggi, ya, konteks sacrificing-nya supaya tujuan akhirnya bisa tercapai. Jadi teman-teman muda, sahabat-sahabat BMM, pastikan kita selalu berkontribusi terhadap lingkungan untuk mengisi kemerdekaan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Baik. Beberapa poin tadi Pak Galih mengatakan terkait freedom, justice, semangat pemuda. Ini sedikit ini ya Pak, saya ingin bertanya nih Pak, semangat itu Bapak belajar atau mungkin tadi karena ada nama Galih Pujonegoro, ada satu turunan mengalir darah dari leluhur? Gimana? Sebenarnya gini, pertama nasionalisme itu bisa tumbuh dari berbagai cara gitu ya. Spesifik saya sangat interest sama sejarah pertama. Saya sangat interest sama sejarah. Latar belakangnya karena keluarga biasanya kalau keluarga besar kumpul gitu, biasa lebaran gitu-gitu ya. Biasanya Bude, Pak D itu suka cerita tentang ya legacy dari Eyang gitu ya. Kebetulan juga salah satu bagian dari pejuang kemerdekaan dan salah satu tokoh yang juga ikut mengisi kemerdekaan gitu ya dengan memimpin satu wilayah dan seterusnya. Diceritakan misalnya semangat tentang fighting spirit ya, di mana dulu bisa dibayangin gitu ya, kita selalu dalam milestone up and down meraih kemerdekaan kan tadi, melalui jalur konfrontasi, kemudian melalui jalur negosiasi dan seterusnya. Nah, semangat-semangat itu nggak pernah padam tuh untuk terus menuju kedaulatan. Nah, jadi saya selalu dapat value kita itu harus selalu punya fighting spirit. Kita harus selalu punya fighting spirit. Kedua, sacrificing sih pasti. Dulu diceritakan juga misalnya Eyang bahkan kayak Bude Pak D saya tuh rela nggak makan gitu ya, rela nggak makan demi makanan yang udah tersedia itu diberikan kepada konvoi tentara-tentara Indonesia, masyarakat Indonesia yang kebetulan melintas di daerah yang saya memimpin gitu ya. Itu sacrificing, dan itu masih termasuk kecil kalau kita ingat dulu perjuangan founding fathers kita juga. Kalau kita baca sejarah, wah luar biasa, even nyawa juga jadi hal yang rela dikorbankan gitu. Nah, rasanya terlalu kecil buat kita ya ketika kita tidak berupaya untuk ya mewujudkan tadi tujuan akhir dari sebuah kemerdekaan. Itu sacrificing ya. Kemudian semangat lain misalnya gotong royong ya. Gotong royong juga rasanya udah jadi UVP ya, Unique Value Proposition Indonesia ya. Mungkin orang-orang di dunia, di negara lain even mungkin belum tentu segotong royong kita gitu. Nah, sosialisme, bersosial dan lain-lain itu sangat kuat kan. Itu juga jadi semangat-semangat yang terus diberikan gitu. Nah, insight-insight itu untuk saya luar biasa ya. Saya luar biasa. Betapa ternyata cerita-cerita masa lalu bisa menggugah nasionalisme kita. Saya juga pada satu titik merasa, wah, saya belum ngelakuin apapun untuk negara gitu. Saya belum ngelakuin apapun untuk negara, kontribusi saya masih kecil sekali gitu.
Jadi saya masih berpikir saya gitu ya, saya nggak berpikir lingkungan. Nah ini satu titik yang akhirnya berbuah pemikiran bahwa saya harus melakukan sesuatu walaupun kecil gitu ya, walaupun kecil yang sifatnya ya balik lagi untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan pada akhirnya mudah-mudahan ya kontribusi saya dicatatlah sebagai salah satu cara saya menunjukkan rasa terima kasih kepada semua yang sudah mewujudkan kemerdekaan gitu. 17 Agustus itu kental akan perlombaan-perlombaan gitu ya, anak muda, baik tua, ibu-ibu, bahkan anak-anak juga gitu. Apakah sebatas itu masyarakat Indonesia saat ini untuk memperingati kemerdekaan, atau mungkin ada hal yang lebih besar sebenarnya, cuman masyarakat nggak notice itu Pak gitu? Dari angle saya melihat kondisi misalnya setiap kali ada 17 Agustus adalah identik dengan perayaan-perayaan, saya menyikapi itu sebagai cara kita untuk ikut merasakan kegembiraan ya, ikut merasakan kegembiraan lagi-lagi para pendahulu kita gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, dengan kegiatan lomba-lomba, karya tulis dan lain-lain. Lagi-lagi tujuannya supaya tadi nasionalisme tetap bisa ada dalam ingatan kita semua gitu ya. Betul. Tadi saya cerita kalau ditanya trigger nasionalisme, kalau saya triggernya karena ya saya bersyukur ada di lingkungan keluarga yang punya sejarah tentang perjuangan, tentang kemerdekaan yang bisa terus diceritakan pada saudara-saudara yang lain gitu ya. Nah, lomba-lomba dan lain sebagainya tentu adalah salah satu cara tadi, bisa jadi cara kita ikut merasakan gembira, kemudian salah satu cara bagaimana kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif gitu. Nah, balik lagi sebenarnya dalam konteks mengisi kemerdekaan, saya melihatnya kita harus kembali ke before after nih. Ya, kita harus balik lagi ke before after. Sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan gitu ya. Dulu tentu lagi-lagi framing berdaulat tadi karena latar belakang yang cukup dalam kan. Misalnya mungkin pada masa itu penindasan begitu masif ya, kemudian timbul kemiskinan gitu ya. Misalnya hak untuk bisa mengakses sandang pangan papan sulit gitu ya. Dengan kita merdeka sekarang ya, kondisi before gimana nih kondisi sekarang gitu ya. Nah, saya jadi ingat juga nih salah satu value atau ya saya bisa dibilang insight lah, insight yang saya dapat dari cerita Bude Pak D gitu ya, dari perjuangan para pejuang zaman dulu ya. Jadi pernah cerita sebenarnya kita itu ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya kekayaan yang ada di Indonesia ini bisa terdistribusi dengan merata, luas dan merata gitu. Jadi itu insight yang juga benar-benar akhirnya menyadarkan saya gitu. Oke, sebenarnya ujung dari kita bernegara salah satunya adalah bagaimana distribusi kekayaan itu bisa dinikmati semuanya gitu dengan merata. Baik. Nah, itu salah satu insight. Nah, kondisi before kita sekarang apakah itu sudah terjadi? Pertanyakan gitu. Bebannya tentu bisa aja lebih berat, ya. Bisa aja lebih berat karena faktanya misalnya data BPS aja ada 26,4 juta warga Indonesia tergolong miskin atau prasejahtera. Itu data BPS tahun 2020 gitu. Pas dengan pandemi apalagi mungkin akan lebih dalam. Dan itu mungkin ada peningkatan ya mungkin ya dari tahun kemarin itu semakin meningkat atau semakin menurun Pak? Pasti meningkat. Kondisinya meningkat, apalagi pandemi kan. Apalagi pandemi seperti sekarang ini hal yang mungkin kita juga nggak pernah pikirkan, bahkan negara-negara lain juga nggak pernah pikirkan kondisinya akan sedalam ini. Nah, tapi tadi value gotong royong gitu ya, caring itu harus tetap jadi semangat kita. Itu warisan dari para pejuang yang harus kita terusin gitu ya. Nah, tadi bicara kemiskinan.
kondisi sekarang ini juga diperberat dengan kondisi-kondisi kebencanaan misalnya. Ya, baik itu yang sifatnya mother nature gitu ya, atau yang karena kita sendiri sebenarnya, misalnya buang sampah sembarangan akhirnya banjir dan seterusnya. Nah, tantangan-tantangan itu yang harusnya bisa kita jawab sekarang ya. Kondisi after apakah lebih baik dari kondisi before gitu kan. Nah, itu challenge-nya. Nah, tapi kita bersyukur sebenarnya di satu sisi Indonesia ternyata dari riset di tahun 2018 adalah negara dengan warga paling dermawan di dunia. Even ngalahin misalnya Australia, ngalahin misalnya Swiss gitu ya. Jadi sebenarnya hope terus ada gitu. Di sisi lain kita dihadapkan pada masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah kebencanaan, tapi kita juga punya energi yang bagus banget nih, which potensi is yang besar ya Pak ya. Potensi kita sebagai negara paling dermawan gitu. Nah, yang menarik juga sekarang ini banyak banget saya rasa NGO, kemudian misalnya korporasi even sudah jadi semacam apa ya, basic activity terkait dengan social responsibility gitu ya. Misalnya Baitul Mal Muamalat dengan lembaga zakatnya bersama dengan lembaga zakat lain yang misalnya tergabung dalam forum zakat yang jumlahnya mungkin ratusan dan jangan salah beberapa di antaranya majority dipimpin oleh anak-anak muda. Kemudian Filantropi Indonesia, ya, satu perkumpulan yang juga care terhadap kegiatan-kegiatan filantropi, ya. Kemudian kita juga mungkin sering dengar beberapa korporasi mewajibkan aktivitas karyawannya di voluntary day, ya, datang ke tempat yang dalam tanda kutip kumuh, datang ke tempat yang dalam tanda kutip masih belum bisa mengakses pendidikan dengan baik, ngasih bantuan mobil belajar gitu kan. Kemudian kalau kita juga masih ingat ada pergerakan yang namanya Indonesia Mengajar dan seterusnya, itu semua adalah salah satu cara tadi ada peluang bagaimana kita bisa menjaga harapan itu untuk terus tumbuh gitu di tengah masyarakat. Baik, menarik tadi data mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara yang paling dermawan. Bahkan filantropi di Indonesia sudah menjamur ya Pak ya, nggak terhitung. Tapi kalau dari sisi saya nih Pak, saya bisa dikatakan salah satu milenial lah, termasuk ya. Kelihatan sih. Milenial. Ya. Memberi itu bisa jadi faktor pengurang atau mungkin memberi itu nggak bakalan kembali. Nah itu Pak Gali menyikapi itu gimana? Kalau saya ngelihatnya gini, pertama kata kuncinya adalah memberi. Kalau saya tuh ngelihatnya gini, memberi itu adalah bagian dari sumber kebahagiaan. Kalau saya ya, jadi memberi itu bagian dari sumber kebahagiaan. Jangan salah, memberi itu hak semua orang dalam strata sosial apapun. Ya, memberi nggak melulu uang. Ya, memberi itu luas konteksnya, tenaga misalnya, pemikiran, gagasan dan seterusnya. Yang ujungnya adalah tadi kebermanfaatan untuk masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang mungkin nggak beruntung, gitu. Teman-teman milenial jadi sumber apa ya, bisa dibilang power buat Indonesia di era ke depan ya. Data bilang kita di 2020 sampai 2030 kita masuk di era bonus demografi, di mana 60% penduduk Indonesia di range 2020 sampai 2030 itu ada di usia produktif ya, termasuk Mas Fancep dan mungkin sahabat-sahabat BMM. Nah, kondisi itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Bonus demografi ini. Nah, harapannya lagi-lagi kalau kita tarik benang merah perjuangan kemerdekaan, ya tadi semangat gotong royong, membantu sesama dan lain-lain itu harusnya muncul dari teman-teman kita yang milenial gitu ya.
semua agama pasti mengajarkan tentang bagaimana kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Betul. Misalnya di Quran Al-Maidah ayat 2 disebutkan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan gitu ya. Bahasa kerennya itu ta'awun kurang lebih gitu ya. Yang biasa kita kenal. Nah, anak-anak muda harus bisa jadi motor ya, jadi motor penggerak kegiatan-kegiatan kebaikan gitu. Coba lihat misalnya ada bencana di Ciladaun, Banten, banjir bandang. Banjir bandang, longsor. Orang-orang yang concern mengatasi situasi di sana ya, baik ketika insiden maupun pasca insiden ya. Majority anak-anak muda. Majority anak-anak muda. Itu hope, lagi-lagi itu harapan. Misalnya lagi kita kalau pernah tahu ada satu sekolah non formal di daerah Depok. Kemudian kalau kita pernah dengar cerita-cerita sekolah formal yang di kolong jembatan ya, itu anak-anak muda juga yang surprisingly concern gitu dan hands on langsung gitu untuk bisa jadi bagian dari mengatasi tadi problematika sosial. Nah, supaya tadi before after, sebelum kemerdekaan ada kemiskinan, after kemerdekaan at least kemiskinan, kemudian hak intelektualitas bisa ya semua terakses gitu, kemiskinan makin menurun dan seterusnya. Nah, ini yang juga jadi trigger point saya lah untuk bisa mulai memutuskan untuk this is it, saya udah nggak mau lagi mikirin diri saya sendiri. Sekarang lah waktunya saya menjalani milestone kehidupan saya dengan konsep yaitu it's not about me, it's all about you. Rasanya memang sudah waktunya tadi saya tersadar memang saya belum ngasih apa-apa sih even sama lingkungan sekitar gitu ya. Ini cara saya untuk bisa mulai melakukan itu. Nah, kita ada gerakan namanya gerakan memfasilitasi kebaikan ya. Jadi tadi memfasilitasi kebaikan latar belakangnya murni karena ada problematika kemiskinan, kebencanaan dan lain sebagainya. Di sisi lain ada sumber solusi nih, ada sumber solusi which is kita sebagai negara paling dermawan gitu ya. Kita harus jembatani nih, kita harus bisa fasilitasi kedua ini, bagaimana supaya saudara-saudara kita yang punya kelebihan kemampuan ya. Lagi-lagi saya ingatkan kelebihan kemampuan nggak melulu uang ya, karena sumber kebahagiaan adalah giving gitu ya. Nah, kita harus bisa fasilitasi nih dengan framing program yang bagus gitu ya. Contohnya misalnya memberantas buta huruf. Kemudian kita bangun dusun atau desa skala besar gitu ya yang terdampak bencana, rumahnya hancur dan sebagainya, kita bangun lagi gitu ya. Kayak di Baitul Mal Muamalah juga ada program Dusun Harapan ya, ada Rumah Harapan, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip sedang kesusahan gitu ya, sedang kesusahan, ditimpa musibah, dia tidak bisa mengakses hak dasar ya, sandang, pangan, papan. Contohnya di Lombok, kita tuntaskan 150 rumah di sana, rumah yang tadinya saudara-saudara kita tinggal di tenda-tenda gitu ya, yang menimbulkan masalah sosial baru gitu. Betul. Kita lakukan juga di Donggala ada 340 rumah. Kita bahu-membahu wujudkan rumah hunian di sana. Nggak cuma rumah, bahkan ada sarana pendidikan, kemudian kesehatannya juga kita perhatikan dengan membangun sumur-sumur bor di sana. Jadi akses air bersih jadi kembali bisa dirasakan oleh warga masyarakat di sana. Dan sekarang ini di Ambon ada 100 rumah, termasuk dengan kita cari solusi sanitasinya. Nah, lagi-lagi ini baru yang dilakukan sama Baitul Mal Muamalat ya. Masya Allah. Belum lagi saudara-saudara kita yang lain, NGO-NGO lain, foundation lain yang saya rasa jumlahnya makin banyak. Ini salah satu cara bagaimana tadi
distribusi kekayaan bisa dirasakan oleh semuanya. Gitu. BMM Baitul Mal Muamalat 2019 aja sudah menjangkau di 29 provinsi. Menjangkau lebih dari 55.000 penerima manfaat. Bayangin ini baru satu lembaga gitu ya. Gimana kalau yang lain? Dan kita harus yakin bahwa kegiatan kebaikan ini kita harus keroyok bareng-bareng. Nah, sebelumnya saya bankers, tapi saya ngelihat luar biasa ketika saya bisa menceritakan yang barusan dan saya melihat langsung fakta di lapangan betapa bahagianya saudara-saudara kita yang nggak beruntung, betapa bahagianya berkali lipat saudara-saudara kita yang memberi bantuan, ya baik tadi material maupun imaterial. Jadi saya merasa ini yang saya cari gitu, ini yang saya cari. Dulu saya punya cita-cita, saya pengen kerja di perusahaan multinasional, supaya saya bisa jalan-jalan sambil kerja. Oh, iya. Ya alhamdulillah, iya. Tapi ada yang lebih keren lagi, Saya menemukan di sini triple happiness gitu ya. Jadi tadi saya ingin bekerja di perusahaan yang skalanya nasional, meskipun sekarang ini di NGO. Kemudian saya bisa jalan-jalan sambil kerja. Satu lagi, ya insya Allah keberkahan, ya kan? Pahala bisa kita jemput dari aktivitas ini. Jadi bayangin kayak triple happiness. Jadi kesimpulannya, saya sih ngelihat social workers tuh keren. Nah, anak-anak muda harus mulai ngelihat sebenarnya aktivitas-aktivitas kebaikan melalui gerakan memfasilitasi kebaikan itu adalah cara kita tadi merespek apa yang jadi tujuan akhir dari para founding fathers kita, yaitu distribusi kekayaan gitu. Itu sih dari saya. Jadi sahabat BMM, teman-teman muda jangan ragu untuk jadi social workers. Social workers itu keren, bukan buat kita saja ya, tapi buat banyak orang yang insya Allah akan menerima manfaat atas kegiatan kebaikan yang kita lakukan. Mantap Pak Galih, berarti memberi itu nggak melulu uang, dan memberi itu sumber kebahagiaan. Ya. Dan memberi adalah hak semua orang, jangan salah. Semua orang berhak memberi. Oh, baik. Ya, setelah mendengarkan Pak Galih, biar kita lebih berisi nih Pak, biar nggak 17 Agustus itu melulu kita lalui dengan itu aja, bahkan euforianya cuma pas hari H doang. Biar lebih berbobot gitu Pak. Biar 17 Agustus dan Agustus yang mendatang terasa lebih berbeda. Ada nggak tips-tips kita untuk merayakan kemerdekaan ini, dan ya untuk para milenial lah khususnya gitu? Sebenarnya bukan tips ya, saya coba pengen sharing aja dan mudah-mudahan bisa memberi insight buat sahabat BMM dan sahabat-sahabat muda di seluruh Nusantara. Pertama saya akan coba mulai dengan tadi, kita harus sensitif dengan isu-isu yang berkembang di sekitar lingkungan kita. Sebenarnya isunya sejauh ini selalu sama ya, kemiskinan. Betul. Kemudian akses pendidikan, konteksnya misalnya literasi, kemudian lingkungan, ya besarannya lebih ketiga ini sih sebenarnya. Nah, sensitif dengan kondisi yang tadi saya sebutkan itu adalah salah satu cara bagaimana kita pada akhirnya juga memahami nasionalisme. Itu. Nah, anak-anak muda, kalau saya boleh kasih tips ya. Lagi-lagi sharing lah ya, kalau tips rasanya saya bukan expert yang bisa memberikan tips gitu ya, yang mungkin bisa dijadikan acuan buat saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat BMM lain. Mungkin ini bisa jadi salah satu berbaginya Pak Galih lah. Saya coba kasih insight. Yang pertama, sahabat BMM, pastikan selagi muda terlibat dalam berbagai kegiatan atau berbagai organisasi, ya itu penting. Jadi terlibatlah dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan terdekat kita dulu lah. Misalnya ada bersih-bersih kampung di hari Ahad gitu ya, libatin. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada pembukaan voluntary di daerah bencana, ya libatin, gitu ya. Karena dengan begitu sensitivitas kita jadi lebih terasa. Sensitivitas kita jadi lebih terasa.
Nah, yang kedua peduli lingkungan. Nah, anak-anak muda nih harus benar-benar peduli dari lingkungan, peduli sama lingkungan gitu. Anak-anak muda nih harus peduli sama lingkungan sedari dini. Karena lagi-lagi ini masalah legacy kan. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang udah peduli lingkungan, saya optimis keberlangsungan negara Indonesia ini menuju ke negara yang akhirnya benar-benar berdaulat bisa terlaksana dengan cepat gitu. Karena lagi-lagi kalau kita ambil contoh lah misalnya di negara-negara yang misalnya paling gampang nggak buang sampah sembarangan, gitu ya. Contohnya misalnya Singapura. Singapura itu orang mau buang sampah sembarangan bukannya takut karena misalnya ada dendanya, kemudian ada pidananya dan segala macam, tapi malu. Malu karena di lingkungan sekitar dia nggak ada yang melakukan aktivitas buang sampah sembarangan dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ini legacy. Jadi peduli lingkungan lah, at least nggak buang sampah sembarangan. Terus belakangan ini muncul kesadaran tentang less waste, ya kan? Konsep-konsep daur ulang itu juga jadi hal positif terkait dengan cara kita menghadapi isu lingkungan. Makin banyak orang-orang yang peduli dengan less waste, ya, save the energy, save the water. Ya, ke depan isu-isu lingkungan ini insya Allah lama-lama bisa kita kendalikan gitu, bisa kita kendalikan dengan baik. Ya, saat ini ya, Indonesia mungkin menuju tahap itu sih Pak. Salah satunya yang kita sudah temui ya. Sekarang saya kalau belanja itu, udah diomelin sama penjaganya gitu, udah nggak pakai kantong plastik. Kalaupun mau pakai kantong plastik, mereka menyediakan dengan harga yang mahal. Ya mau nggak mau, ya ada istilah bisa karena terbiasa lah. Ya pelan-pelan kita ini. Terus ada lagi tips selain? Nah, menarik tuh. Jadi teman-teman muda, sahabat BMM, mulailah semuanya dengan gagasan, gitu ya. Jadi tadi gagasan itu muncul karena kondisi lingkungan yang rasanya makin nggak bersahabat sama kita. Buat gagasan itu jadi naik level dengan gerakan, gitu. Ajak banyak orang melakukan hal kecil. Tadi misalnya nggak mau pakai plastik lagi, gitu ya. Karena plastik ternyata material yang paling sulit didaur ulang. Lama-lama makin banyak tuh orang-orang yang ngelakuin itu. Kayaknya keren sih emang nih anak, nggak pernah pakai plastik dan seterusnya. Nah itu wow efek atau keren efek yang gitu-gitu tuh harus terus disebarluaskan. Nah semua bermula dari gagasan. Gagasan yang bisa kita kelola dengan baik, kita sebarluaskan dengan positif, akhirnya jadi gerakan yang akhirnya bisa ya terlaksana dan bisa mengkontribusi terhadap pengendalian lingkungan gitu. Yang berikutnya literasi, ini penting. Ya sahabat BMM, di era globalisasi, di era digital, kalau kita nggak memperkuat literasi, kita akan tergerus, for sure. Jadi pastikan teman-teman selalu mengupdate knowledge, intelektualitas dengan misalnya mengakses buku bacaan, mengakses informasi, ya karena misalnya tahu nggak sih sekarang lagi ada banyak negara yang concern mau pindah ke Mars gitu kan, misalnya gitu ya, itu bisa didapat dari literasi gitu. Nah perkembangan teknologi gitu ya, kalau kita misalnya tahu sekarang printer tuh nggak harus dicolok di kabel, harus segede-gede gaban gitu ya. Printer ada yang portable printer, kita bisa ngeprint. Nah itu literasi penting karena dengan begitu kita nggak akan tergerus globalisasi dan kita selalu update teknologi. Karena outputnya sebenarnya itu salah satu cara kita untuk bisa lebih kreatif, ya lebih kreatif. Nah ketika anak-anak muda lebih kreatif, muncullah penciptaan baru, muncullah penciptaan baru. Ya, misalnya sekarang ini kita ngelihat bagaimana para petani gitu ya bisa ngejual hasil taninya di seluruh Indonesia gitu ya.
lewat aplikasi misalnya. Kemudian nelayan yang tadinya mungkin jual ikannya ke ada tengkulak juga mungkin ya di pelabuhan itu, sekarang juga bisa langsung memposting jualan ikannya gitu ya. Nah, penciptaan baru itu, model-model baru itu timbul karena literasi yang kuat. Gitu. Bukan menjadi alasan kalau kita sekarang males baca. Bahkan sekarang kan udah banyak tuh kan Pak ya, e-book bentuknya atau mungkin tadi berita-berita di kanal online. Ya. Sekarang masalahnya adalah mau atau nggak mau sih, seperti itu. Ya, balik lagi ke before after. Dulu mengakses atau mendapatkan hak intelektualitas sulit. Betul. Ya kan? Ya. Sekarang dengan merdeka, tadi dengan kita sudah merdeka, sekarang akses terhadap tadi konteks-konteks literasi makin luas. Tapi kalau tidak kita manfaatkan kondisi after ini, rasanya kita ya kurang berterima kasih atas apa yang diperjuangkan di masa lalu oleh para pendahulu bangsa gitu sih. Iya. Baik. Tuh kan, gampang kan? Sekarang itu semuanya ada dalam genggaman gitu. Bahkan sampai tadi nelayan ingin menjual ikannya, bahkan petani yang ingin menjual hasil buminya, tinggal kliknya. Itu menjadi sarana kita untuk mensupport produk lokal kan? Ya, jadi penting sekali nih satu lagi di era modern, kemudian kita udah merdeka gitu ya. Satu lagi yang sahabat BMM dan sahabat-sahabat muda di luar sana harus lakukan adalah support lokal. Jadi lagi-lagi apalah artinya kita bernegara gitu ya, apalah artinya kita memperjuangkan semuanya ketika pada akhirnya kita nggak bangga sama apa yang kita punya. Gitu. Pride for Indonesia gitu. Jadi prideness itu mahal. Teman-teman jangan pernah ragu atau even gengsi gitu ya pakai produk lokal gitu ya. Sekarang produk lokal juga keren gitu ya. Bahkan di antaranya mendunia gitu ya. Nah, salah satu bagian dari cara kita mengisi kemerdekaan dengan support lokal. Produk tadi misalnya kalau mau mengakses pangan di Indonesia melimpah lah. Betul. Jadi pastikan di top of mind kita ya petani kita, kemudian nelayan kita, dari kebun kita dan seterusnya. Buku juga tadi terkonteksnya literasi, banyak juga buku-buku Indonesia yang keren, tulisan-tulisan karya anak-anak bangsa juga banyak-banyak yang keren-keren, insightful gitu ya. Nah, cara-cara tadi support lokal adalah bagian dari kita akhirnya tersadar bahwa nasionalisme itu penting buat kita semua gitu di era ya tadi digital, globalisasi, dan ya kita udah merdeka 75 tahun anyway. Jadi teman-teman sahabat BMM ada nggak pakai branding lokal, ayo brand lokal. Ayo masih ada nggak? Kok masih ada sih? Mas Pancep ada nggak brand lokalnya? Saya brand lokalnya batik Pak. Batik, Brand lokal. keren. Nah pastiin kita bangga pakai produk lokal anyway. Baik. Nah yang penting kan sebenarnya sekarang tuh kemanfaatan kan. Jadi manfaatnya tuh apa gitu. Nggak usah lah ngelihat lagi brandingnya apa gitu, brandnya apa, kok branding sih, brandnya apa, gitu sih Mas Pancep. Atau mungkin orang-orang di luar itu bukannya nggak mau pakai produk lokal kali Pak, karena gayanya itu aja gitu, nggak ada inovasi lain gitu mungkin, atau enggak sih, saya rasa enggak, terobosan desain, kemudian manfaat dari suatu produk Indonesia punya keren-keren banget lah. Ya tadi misalnya siapa sih yang bisa mengakses ikan se-fresh ya, sekualitas ikan-ikan yang langsung diambil di motherland ya, diambil di lingkup Indonesia oleh nelayan-nelayan kita gitu. Kemudian seberapa sehat hasil sayuran yang dihasilkan oleh petani dan seterusnya. Indonesia udah cukup melimpah lah. Dan bahkan kalau kita ingat
orang-orang zaman dulu datang ke Indonesia karena Indonesia terkenal sebagai penghasil palawija ya, penghasil palawija yang paling top di dunia. Nah, rasanya kondisi before after harus kita tanyakan lagi nih. Apakah sekarang dengan kondisi dan fakta di masa lalu kita adalah negara penghasil palawija kualitas dunia, kitanya sendiri memanfaatkan itu nggak dengan baik? 100% setuju Pak untuk mendukung produk lokal. Jadi jangan malu untuk mendukung produk lokal atau menggunakan produk lokal. Hidup produk Indonesia. Wah, nggak kerasa nih Pak, udah mau di akhir ya. Kalau duduk bareng Pak Galih kayaknya serasa ingin terus menerus ya Pak ya. Ingin makan ya? Ingin makan. Ya ingin selalu dibimbing lah, untuk selalu dibina gitu kita para milenial. Mungkin ada closing statement untuk sahabat BMM di Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini Pak. Oke, terima kasih Mas Pancep. Pesan saya, closing statement saya, teman-teman, sahabat BMM semua, kita tahu bahwa banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda di masa lalu yang harusnya bisa kita teruskan gitu ya semangatnya oleh kita semua yang ada di sini. Sebut saja misalnya Jenderal Sudirman di usia yang begitu muda sudah memimpin pasukan yang skalanya luas gitu ya, memimpin pasukan perang Indonesia untuk melawan penjajah dan seterusnya. Kemudian misalnya sebut aja misalnya Abdul Haris Nasution di usia muda sudah memimpin pasukan di regional Jawa Barat dan seterusnya. Nah teman-teman, sahabat BMM, lagi-lagi selagi muda, gunakanlah energi positif yang teman-teman miliki untuk mengisi kemerdekaan dengan cara tadi, tingkatkan sensitivitas kita terhadap lingkungan sekitar, ya, kemiskinan, kemanusiaan, akses pendidikan, dan lingkungan. Nah, isu ini teruslah jadi sensitif melihat itu, ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman, sahabat BMM, anak-anak muda makin care dengan kondisi yang ada di sekitar. Hope tadi, harapan kita untuk jadi negara besar segera terwujud, gitu ya, segera terwujud. Jadi manfaatkanlah kemampuan, energi teman-teman yang ada dengan memberi yang terbaik untuk lingkungan sekitar. Masya Allah, itu dia closing statement. Jadi sahabat BMM, berjiwa muda itu keren, berbagi jauh lebih keren. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Galih atas motivasi dan cerita-cerita. Bahkan sampai tadi kita mendapatkan insight tadi, closing statement yang keren juga. Terima kasih, sampai jumpa di BMM Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.